Gedung bekas asrama pelatihan TKW ini sudah tidak lagi aktif semenjak tahun 1996. Sekitar 18 tahun yang lalu, semua kegiatan pelatihan TKW sudah dihentikan semenjak ada insiden yang mencengangkan. Di tempat ini cerita bergulir. Seorang pelatih yang menyiksa peserta didiknya dengan cara yang tidak manusiawi. Karena satu kesalahan, pendidik TKW menyiksa dan menghukum anak didiknya dengan menghajar dan merendam tubuh peserta didiknya di dalam bak air di kolam kamar mandi. Betapa keji pendidik memperkosa dan membunuh salah seorang TKW. Konon, sering terdengar cerita tangis wanita dan penampakan hantu perempuan di sekitaran lokasi asrama. Sebuah tempat yang sudah ditinggalkan selama 18 tahun ini memiliki cerita mistis yang mencengangkan. Konon cerita demi cerita bergulir di tempat ini. Kasus demi kasus terkuak dan meninggalkan sejarah yang menyeramkan di tempat yang dulunya adalah pusat pelatihan TKW ini. Ini akan menjadi tempat ujian untuk para peserta kita bertarung dengan keberanian mereka. Bersama saya di Sumargo, saya akan menyusul tempat ini. Seperti biasa, saya akan ditemani oleh Teh Erni dan seorang mediator, yaitu Novi. Ikuti saya. Sepertinya ada sesuatu di tempat ini. Ternik, punten, ada apa di tempat ini? Ada sosok makhluk lelaki yang tua ya, tapi jenggotnya segini. Adanya di sini. Tadi ngabisin KPR-nya harus ke sini dulu. Apakah penjaga dari tempat ini? Ya. Kita nggak bisa. Ada masalah? Ada suara-suara di mana? Di dalam rumah. Ruangan yang cukup luas ini akan menjadi salah satu tempat games untuk para peserta. Di sebelah sana TNI sedang berusaha untuk berinteraksi dengan apa saja yang ditemukan di ruangan ini. Punten teh, ada sesuatu. Kenapa teteh mengikat pintu ini? Astagfirullah. Ada orang di dalam? Hah? Ada orang di dalam? Mana deh? Kosong. Ini ke atas kita nggak pakai kan? Sekarang dia lari ke sana. Ah, iya. Tadi loncat ke sana. Coba sana. Awas, buka jalan. Iya, barusan kita mendengar sesuatu di belakang tadi teh, kayak ada yang ngebuka. Iya. Sosok yang teteh rasakan itu bergerak ke arah sini. Itu ada bayangan tuh. Ini
ini di atas ini ada sesuatu deh kayaknya. Iya, ke atas. Hah? Di atas ini kayaknya ada sesuatu ya. Kita dapat izin nggak untuk ke atas? Ya. Iya, tapi lokasi yang kita pakai di atas ada kita pakai juga. Ini ada sesuatu di atas ini. Tadi Iya. ke sini. Hah? Dari sana ke sini. Bergerak cepat sekali ya Terry. Punten, yang tadi di sana tuh dari apa yang saya tangkap memori yang tertinggal beberapa tahun yang lalu untuk Terry. Seorang wanita pernah mengalami sesuatu di Jadi sesosok wanita makhluk tersebut kayak traumatik, ada seorang laki-laki. di sini. Iya. Maaf, di sini atau beberapa tahun yang lalu Beberapa tahun yang lalu. roh dari laki-laki itu masih di sini. Suaranya. Sesuatu. Lebih di dekat. Dapat gambar di ruangan-ruangan ini, dapat kan? Kosong, nggak ada apa-apaan. Tapi langkah-langkah itu datangnya dari atas ini. Udah kita nggak ada ruangan lagi. Ada total sekitar 6 ruangan di atas. Tapi kita udah ngecek langsung kosong. Dia posisi ruangannya itu nggak ada apa-apa sama sekali. Sekarang ke sini lagi. Ada di depan ini. Apa itu teh? Yang kita Sesosok makhluk perempuan. ini makhluk yang sama yang kita Iya. tadi telusuri. Iya. Sepertinya bekas tempat tidur ini memiliki memori yang, Novi mungkin di sini memiliki memori yang cukup bisa kita gunakan sebagai informasi. Karena menurut TR nih di bekas ranjang ini ada sebuah kejadian yang dulunya meninggalkan amarah yang cukup besar pada makhluk yang tadi kita sedang telusuri. Sosok wanita yang mungkin menjadi penghuni yang akan sangat mengganggu di tempat. Ini menukin kanopi ya. Makhluk ini pengen dimasukin kanopi. Novi oke ya? Oke. Bismillah dulu. Semoga nggak terjadi hal yang fatal. Ya, sekarang TR-nya akan coba untuk bisa berinteraksi langsung dengan wanita yang memiliki cerita di tempat ini. Dengan menggunakan Novi sebagai ini sudah ada yang menempel. Assalamualaikum, saya Dini, kita dari Siapa Takut Boleh Ikut. Punten. Kenapa dia kayak takut ya? Iya, Dia takut. dia itu dendam sama seorang laki-laki. Itu alasan dia menjauh ya? Mungkin saya agak di sini ya, Ter. Kejadian apa yang menyebabkan arwah daripada Marni sepertinya trauma sekali tuh.
Apa yang barusan terjadi tuh? Kita udah pernah dapat kejadian kayak gini loh. Yang gue takutin, kata kunci tadi, gue nangkep sih kata kunci yang disampaikan oleh Terni barusan. Laki-laki akan menjadi masalah di tempat ini. Karena yang paling pasti kan arwah daripada yang tadi barusan itu akan sangat mengganggu dengan sosok laki-laki. Kita harus antisipasi. Peserta kita laki-laki? Ada. Laki-laki satu, perempuan dua. Laki-laki satu, perempuan dua. Kita lihat ya. Gue pernah dapat masalah soalnya sama situasi yang seperti ini. Gimana? Oke, udah aman? Bisa? Oke, mau istirahat dulu? Oke, Terni, saya cukup penelusuran sampai di sini. Terima kasih atas bantuannya. Tadi, makasih atas bantuannya. Ya, mungkin boleh beristirahat dulu, Terni. Oke, tapi istirahat dulu, ya. Oke, satu hal yang menarik dari tempat ini adalah kehadiran sebuah arwah yang penuh dengan kemarahan. Menurut cerita dari penelusuran kita temukan tadi, arwah tersebut masih menuntut balas terhadap laki-laki. Ini akan menjadi cerita yang seru dan tempat yang merupakan games kita pada hari ini akan menjadi catatan sejarah untuk 3 peserta setelah yang berikut. Tantangan Siapa Takut Boleh Ikut episode kali ini. Citra Galuh, 20 tahun. Taufik Hidayat, 26 tahun. Syakila Ruby Atamimi, 20 tahun. Tugas peserta Siapa Takut di episode kali ini, mereka harus mencari senta. Setelah itu mereka harus mencari koper, lalu uang segepok dan perhiasan. Lalu hantarkan semua barang ke tempat terakhir. Peserta pertama, Citra Galuh, 20 tahun. Mampukah Citra menyelesaikan tantangan dari Siapa Takut Boleh Ikut episode kali ini? Allahu Akbar. Carilah lampu senter, uang, dan perhiasan koper. Allahu Akbar. Assalamualaikum. 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 Misi, numpang-numpang. Assalamualaikum. Misi. 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 Allahu Akbar. Misi. Ikut bawa koper. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Masih. Masih. Masih Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allah. Sorry. Masih kepala siapa aja. Allah. Masih. Masih. Oke. Ya, kita kesana dulu. Kita cek dulu peserta. Sepertinya peserta mengalami sesuatu, dia kondisinya tidak sadarkan diri. Kita tadi kondisinya. Kok nggak peserta siapa? Citra.
Wah, nih masuk nih, kena nih. Kena nih. Lutfi, awas Lutfi. Novi jangan terlalu deket, agak ke belakang sini aja. Ya. Sini, nggak apa-apa. Ya. Matanya gimana tadi barusan gue nggak lihat. Ada yang masuk ya? Iya, masuk matanya tuh. Kita tuh jatuh di depan pintu. Assalamualaikum. Ini bukan ya, bukan Citra ya. Assalamualaikum. Siapa yang hadir? Siapa yang hadir di sini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Matanya menyeringai kayak orang marah. Ya, maaf ya. Assalamualaikum. Dia melihat ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kayak mengamati kita yang hadir di sini. Kalau menurut penglihatan gue sepertinya kayaknya alam bawah sadar daripada Citra sendiri dikuasain oleh sesuatu yang hari ini ada di badan dia. Ini apa ya? Bentar teh, Teteh ini apa ya yang sekarang ini? Perempuan yang waktu kita penelusuran yang tadi sempat ke Novi tadi. Tolong standby Pak Ade. Ayo sini. Terkulai lemas. Minta air putih. Sekali lagi, kamu ingin melanjutkan atau tidak? Saya coba lagi deh. Coba lagi. Ini udah ruangan terakhir. Ruangan terakhir. Ruangan terakhir. Dia udah selesai atau belum sih tadi situasinya? Belum. Dia masih mau melanjutkan. Masih mau melanjutkan? Astagfirullahaladzim. Bisa lagi kena lagi nih. Out. Bawa peserta. Bawa peserta. Amanin. Lu cuy, tolong diangkat langsung bawa ke panel. Ya, bawa ke panel.